harusnya macet-macetan kayak gini nih. Nyala lagi. Gitu, jadi emang sudah bisa balik sendiri setirnya. Feedback dari jalanan lebih pede, dan kalau kita zigzag gini, ini jauh lebih pede dibandingkan di Espresso tadi ya. Espresso rasanya ngeri, agak ngeri-ngeri sedap. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di belakang kami adalah dua mobil city car-nya Suzuki. Ya, unik banget ya. Kalau di brand-brand lain tuh biasanya satu kelasnya tuh di kelasnya LCGC, terus yang satunya kelas city car gitu ya. Dipecah kan biasanya, misalnya kayak si Brio, Satya, ada yang Brio RS. Agya biasa sama yang Agya GR gitu ya kan. Tapi Suzuki sejak Karimun tidak lagi dijual, Wagon R tidak lagi dijual, mereka menggantikannya dengan Espresso. Tapi datangnya sebagai status masih CBU dari India. Jadi tidak bisa lagi qualify dalam kebijakan LCGC. Jadi sekarang Suzuki di kelas city car punya dua jagoan. Ada si Espresso dan juga si Ignis. Nah, kali ini kami akan membandingkan keduanya. Karena keduanya ternyata masih dijual berbarengan dan memiliki performa penjualan yang cukup oke. Nah, bagaimana Suzuki bisa membagi keduanya untuk tetap bagus di kelas city car? Dan manakah yang lebih pantas untuk dipilih, mana yang lebih value for money untuk dipilih? So, tanpa berlama, ini dia CVT Choice, Suzuki Espresso dan juga Suzuki Ignis. Kami akan membandingkan dua kelas city car dari Suzuki. Kalau kalian perhatikan, Suzuki ini unik ya. Kelas city car mereka pasti punya bahasa desain yang ke SUV-SUV-an. Bukannya mereka ikut-ikut, memang sudah dari dulu Ignis bentuknya juga seperti itu. Dari yang sebelum facelift ya, bentuknya sudah ke ala-ala SUV-an. Dan itu tergolong sukses karena Ignis even sampai sekarang belum diupdate pun, di Eropa sana masih mendapatkan kenaikan penjualan di Eropa sana. Jadi memang para customer Suzuki di Eropa itu masih juga suka banget sama desainnya si Ignis juga di sana. Dia tuh unik, terus desainnya bagus, ditambah lagi juga ternyata meskipun dia compact, dalamnya juga ternyata luas di dalam, bagasinya luas dan segala macamnya. Si Espresso ketika pertama kali datang di Indonesia, sebelum datang itu udah dihujat banget sama netizen. Wah, itu luar biasa banget, kami lihat di Instagram kami kalau kami bikin post tentang Espresso itu udah dihujat aja terus. Tapi begitu masuk ternyata laris manis, dan bahkan kemarin aja di Espresso di kelas city car dia cuma kalah sama si Wuling REV yang mana mobil listrik ya, memang lagi kencang juga. Padahal dia statusnya juga CBU, banyak yang hujat juga. Ternyata Espresso ketika masuk dengan desain seperti ini, quirky seperti ini, disukai sama orang yang udah punya mobil sebelumnya. Jadi kayak ini bakal jadi second car mereka, mobil yang dimodif sama mereka gitu ya, bahannya mereka. Di awal tahun 2023 Suzuki memberikan improvement terhadap si Espresso ini. Jadi dia tambahan fitur-fiturnya. Oke, kedua mobil ini harganya terpaut sekitar 40 jutaan. Dia yang paling murahnya di manualnya di 168 juta dan tertinggi 178 juta. Sedangkan si Ignis variannya dimulai dari 210 juta hingga 220 juta. Harga memang agak jauh, tapi kita akan bandingkan secara detail pelan-pelan. Mulai dari desainnya. Secara desain tampilannya mereka ya wajar satu grup dan memang satu bahasa desain. Dia mirip ya. Lampunya sebenarnya agak sedikit mirip, cuma memang karena lampunya si Espresso sedikit basic, dia hanya lampu halogen biasa dan lampu sennya juga bohlam semua. Ini masih dominasi bohlam. Yang mirip di Ignis itu adalah pada bagian grillnya. Jadi kayak grillnya itu kayak ala desain SUV heritage-nya Suzuki ya, yang mana ini mirip ya, UU-nya ini di bagian grill itu mirip, tapi memang di Espresso sedikit dibuat lebih kecil gitu. Lampunya semuanya sama, tapi memang kalau si Ignis di lampunya dia sudah proyektor LED, terus juga ada LED DRL. Lampunya juga sudah bisa di-adjust naik turunnya bagus banget. Tapi walaupun untuk fog lamp dia masih bohlam. Sedangkan si Espresso dia tidak ada fog lamp sama sekali. Padahal kalau yang di versi Filipina di sini dibelikan kayak LED DRL gitu ya, yang bisa dinyalakan secara
terpisah gitu. Sayang banget ini nggak ada, tapi nggak apa-apa dengan styling yang diberikan Espresso SI ini ya. Ini adalah styling seperti ini adalah Espresso SI kalau di luar negeri. Ini bagus sih menurut kami daripada masuk yang polosan aja seperti di India sana. Gitu. Itu dari desain depan. Kalau dari desain samping dia beda ya. Dia dua-duanya sama-sama SUV, tapi terlihat kalau dari samping kalian perhatikan aja dari spionnya, Espresso tuh malah sedikit terlihat lebih tinggi dibandingkan keduanya. Espresso punya panjang di 3.500 mm, sedangkan si Ignis di 3.700 mm. Memang Ignis terlihat lebih besar, lebih lebar juga, jadi memang lebih proporsional kalau secara desain dan memang lebih proporsional. Tapi si Espresso tuh terlihat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan si Ignis gitu. Samping si Espresso dia pakai 14 inci di 165/70 R14, sedangkan si Ignis di 165 R15. Jadi Ignis memang lebih besar, incinya juga lebih lebar. Espresso bannya sedikit lebih kecil. Tapi velgnya Espresso dia dual tone, sedangkan Ignis dia hanya single tone saja. Kalau di samping juga fitur-fiturnya, kalau si Espresso dia masih keyless entry-nya masih ada kuncinya, belum yang keyless smart key gitu. Kalau yang Ignis sudah smart keyless entry, jadi bisa kiri dan kanan dan bahkan bisa di set yang terbuka pertama misalnya hanya sebelah kanan depan saja, baru yang lainnya bisa ngikutin gitu. Jadi bagus, sudah keyless entry. Spionnya juga Ignis sudah ada sen di spion, bagus. Dan spionnya juga sudah bisa terlipat melalui satu tombol. Kalau Espresso meskipun sekarang improvement udah bisa diatur spionnya, tapi dia kalau melipat ya dia masih manual gitu. Oke, overall sih kalau dari samping kelihatan memang Espresso sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Ignis. Kayak lebih proper SUV gitu ya, kayak kelihatan SUV-nya. Tapi secara ground clearance sebenarnya keduanya sama-sama di 180 mm. Jadi kedua mobil ini meskipun city car, itu ground clearance-nya sudah setara dengan mobil-mobil kelas SUV gitu. Jadi kalian kalau mau pakai kedua mobil ini untuk jalanan jelek, masih oke banget. Kalau dari belakang, desain belakangnya kalau Ignis sedikit lebih unik ya, kayak pakai topeng gitu. Espresso yang sebenarnya normal-normal aja, dia pakai spoiler yang masuk Indonesia. Tapi yang bikin agak sedikit off adalah karena dia nggak terlalu lebar, dia kayak agak cungkring kalau dari belakang. Apalagi kalau dilihat lagi jalan gitu ya, agak sedikit cungkring. Kalau desain kalian lebih suka yang mana? Tulis kolom komentar ya. Nah, kita sekarang akan bandingkan pada bagian mesinnya. Ini dia mesinnya. Kalau dari bukaannya, kami malah justru lebih suka tuas bukaannya si Espresso ya. Dia kayak lebih mobil yang lebih premium malah nariknya. Kalau ini masih tuasnya kayak bulat gitu kalau si Ignis. Tapi begitu dibuka, memang kelihatan si Ignis terlihat lebih mobil yang lebih satu kelas di atasnya. Lihat mulai dari kap mesinnya juga lebih berat dan juga sudah diberikan peredam dan dicat warna bodi. Dan cat waras bodinya ini nggak bleber ya kemana-mana ya. Kami kemarin menemukan SUV yang baru diluncurkan dan rumornya harga 400 juta, bleber loh. Gitu ya. Mesin si Espresso ini sayangnya memang malah justru udah lebih diupdate dibandingkan si Ignis. Si Ignis masih menggunakan mesin K12M, sedangkan si Espresso di K10C. K10C ini teknologi terbaru, dia sudah dual jet engine. Dual jet itu kayak sistem injeksi terbaru, di mana tiap silindernya diberikan dua stream, kayak dua aliran bensin. Jadi pengaliran bensin lebih bagus, lebih irit, lebih efisien, dan akselerasi juga bisa lebih baik. Kami juga pernah ada tes. Oke, kami mulai dulu dari si Espresso. Dia K10C dual jet engine, tenaga 67 PS dan torsi 89 Nm. Dihadirkan kedua pilihan transmisi, 5 percepatan manual dan 5 percepatan AGS. Sedangkan si Ignis, dia masih K12M, tenaganya masih di 83 PS, torsinya 113 Nm. Jadi sama juga transmisinya, 5 speed MT dan 5 speed AGS juga, sama dua-duanya kanan kiri ini. Dari bagasi, uniknya entah kenapa Espresso tuh tidak terlalu ketinggalan kalah besar dibandingkan dengan Ignis. Padahal secara dimensi, Ignis lebih lebar, Ignis juga lebih panjang gitu ya. Tapi secara bagasi gak jauh loh bedanya. Kalau si Espresso, dia bagasinya di 240 liter. Sedangkan si Ignis, dia di 267 liter. Jadi hanya kalah 27 liter saja. Tapi itu untuk mobil sekecil ini menurut kami 240 liter itu cukup besar. Bahkan lebih besar dibandingkan dengan rival-rivalnya yang di 230 literan aja ya. Ini 240 liter lebih besar. Kenapa bisa besar? Kalau kami perhatikan, meskipun memang Ignis terlihat lebih lebar, tapi bagasi Espresso itu sedikit lebih tinggi, jadi lebih dalam. Jadi kalian kalau mau bawa koper tinggi besar gitu ya, panjang ke atas gini ya, dia malah masih bisa gitu. Sedangkan si Ignis, dia kalau bagasinya memang kalah tinggi, tapi dia memang bisa lebih lebar, jadi bisa bawa barang yang lebih panjang.
Tambah lagi juga Ignis sudah punya konfigurasi 60-40, jadi bisa di split kiri dan kanannya gitu ya. Dan bagasi bisa juga terbuka lebih lebar lagi. Sedangkan Espresso dia sama kayak rival-rivalnya yang mana kiri dan kanannya cuma bisa langsung selalu kebuka gitu ya. Kayak rival seperti Brio atau Ayla gitu ya. Masih yang satu aja gitu. Belum bisa split kanan kiri atau 50-50. Oke, fitur dari interiornya kita mulai dulu dari Suzuki Espresso. Dengan harga 168 sampai 178, apa aja sih yang didapat? Sekarang dengan improvement yang terbaru, sekarang desain dashboard masih sama ya. Layoutnya seperti ini dengan aksen silver, hitam dan abu-abunya ini. Di tengah sini bagus, speedometer digital itu masih sama. Head unitnya sekarang yang paling baru. Sekarang head unitnya lebih besar dan tidak lagi aftermarket, ini sudah integrated karena memang dia sudah bisa menampilkan informasi mobil. Jadi tidak hanya dia support untuk Bluetooth, terus USB gitu ya. Tidak hanya itu, tapi dia juga sekarang sudah bisa menampilkan MID. Jadi info hemat bahan bakar, range kita itu bisa kelihatan dari sini nih. Terus ya kita riwayat history kita pakai selama trip itu bisa kelihatan semua di sini. Gitu. Bisa kelihatan semua. Lumayan lengkap secara informasi. Tengah di bawahnya ada pengaturan untuk power window, memang walaupun belum kebiasa ya. Belum auto sih, kanan dan kiri, sayang banget. AC-nya dia masih manual semua, tapi untuk mode semburan lengkap banget. Kaki, dua, kanan kiri, atas bawah, defogger, belakang, depan, semuanya ada, jadi lumayan lengkap nih mobil. Dan bagusnya, sekarang untuk yang model 2023, di setirnya juga sudah ada Bluetooth telephony dan audio steering switch. Jadi lumayan lengkap di sini. Meskipun secara kunci dia masih kunci Suzuki zaman kapan ini, bahkan kunci serepnya aja masih bentuknya kayak begini ya, luar biasa banget. Tapi untuk yang baru ini sekarang dia dapat tambahan fitur idling start stop dan juga traction control. Jadi udah lengkap banget, ini udah standar mobil sekarang gitu. Dan pengaturan spionnya sekarang juga sudah bisa begini. Jadi nggak perlu lagi kita ngerit ke sana gitu ya. Meskipun untuk menutup masih harus begini ya. Untung mobilnya tapi nggak lebar, jadi kalau mau akses yang sebelah sana juga gampang nih, kita nggak terlalu ngelin banget badan kita gitu. Dan ubahan yang di belakang sekarang sudah mendapatkan dua headrest untuk di kiri dan kanan. Jadi nggak kayak rivalnya misalnya si Ayla gitu yang nggak punya headrest. Ini belakang udah ada headrest jadi lebih aman. Kalau amit-amit nggak ada headrest di belakang tuh bahaya loh. Kalau ditabrak dari belakang ada headrest, at least mengurangi kendala atau gejala patah leher ketika dihajar dari belakang gitu, misalnya amit-amit gitu ya. Dan juga nggak pegel juga kan anyway gitu. Spion Day Night View Mirror udah ada juga di Espresso ini. Jadi itu fitur-fitur mobil yang harganya 168 sampai 178 juta. Ya, berbeda dengan Espresso, desain di sini tuh jauh lebih much premium ya. Lebih bagus, lebih proper car, bahkan lebih unik, dan bahkan ini memang mobil ini banyak banget disukain. Bahkan dulu sebelum akhirnya Brio improvement ya, ini sempat menjadi city car terlaris di Indonesia waktu itu. Karena memang desainnya unik, bagus. Sayang memang biggest factornya waktu itu adalah setirnya yang nggak balik, terus dan juga AGS-nya. Tapi waktu kami tes, setir dan juga transmisi AGS-nya sudah lebih bagus. Terus setirnya udah balik, AGS-nya juga sudah lebih smooth. Di dalam sini untuk yang varian transmisi otomatis dan manual semuanya sama, karena tidak ada lagi varian GL. Sekarang semuanya dijual varian GX aja untuk memberikan jalan si Espresso. Di sini dalam dia jauh lebih bagus ya. Secara setir sebenarnya mirip, tapi setirnya tuh dia bawahnya diberikan aksen silvernya, jadi jauh lebih premium. Pengaturannya juga sama di audio steering switch dan juga Bluetooth telephony. Tapi sayang untuk head unitnya ini lebih kecil. Ini head unit yang lama ya. Jadi ya Bluetooth segala macam dia terlihat aftermarket sekali. Tapi secara speedometer meskipun belum digital dia lebih bagus ya. Dia sudah ada kayak ala-ala ambient light gitu di atasnya, warna hijau, bagus banget. Dan speedometernya tuh kalau kita beneran mati, dia jarumnya bener-bener ke bawah. Jadi rasanya kayak mobil balap gitu. Mobil balap kan rata-rata seperti itu ya. Keren. Dan juga yang ditampilkan juga bisa banyak banget. Ada driving time, terus juga instant fuel economy, terus juga average fuel economy. Range kita juga bisa berapa, tapi memang secara MID dia masih yang monokrom hitam dan putih saja, masih ya tergolong minimum banget lah ya. Dan kanan sini juga fitur-fiturnya hanya headlamp leveling saja dan pengaturan untuk alarm mundurnya ya, sensor parkirnya. Tidak ada traction control, idling start stop juga masih belum ada. Tapi untuk pengaturan spion dia kami bilang dia sudah bisa elektrik, atur pengaturannya dan juga untuk menutupnya juga sudah bisa elektrik. Jadi bagus. Dan secara sound system dia juga lebih better karena dia sudah diberikan tweeter di sini. Jadi suaranya meskipun ya head unitnya ampas, tapi suaranya juga lebih bagus.
AC-nya sudah digital auto climate control, jadi juga tidak hanya digital kayak LMPV yang harga 300 juta kan cuma sekedar digital aja ya. Ini bener-bener auto climate control. Dan di dalam sih kursinya juga jauh lebih proper ya untuk didudukin ya. Side supportnya enak, kiri kanan juga enak. Ini enak banget untuk diduduk gitu ya. Lampu-lampunya juga sudah lebih banyak. Dia juga day night view mirror juga bagus. Ini kayak lebih mobil yang lebih premium, lebih mature. Switch-switchnya juga lebih premium rasanya. Meskipun secara fitur dia kalah masih adanya sendiri. Gimana rasa berkendaranya? Apakah perbedaan satu silinder ini ngaruh banget? Langsung aja kita coba. Oke, jadi kami belum lama ini baru aja ngetes yang varian Ignis yang 2023 ya. Jadi biar refresh memori kita, karena masih ingat tuh, jadi kita tes dulu yang si Espresso supaya refresh memori, karena Espresso kita tes udah lebih lama ya. Oke, ini varian AGS. Gimana sih Espresso AGS ini? Jujur, ya kalau AGS-nya di sini, kalau kami bilang di Ignis AGS-nya lebih halus, lebih smooth, itu memang lebih baik, lebih halus. Sedangkan di Espresso ini sedikit agak, ya seperti yang agak dikeluhkan sih. Dia agak yang, kalau misalnya ganti gigi nih ya, kita agak kick down kecepatan. Ya, jadi kayak agak gitu ya. Dia emang nggak langsung cepat perpindahan giginya. Walaupun Ignis sama-sama AGS, entah kenapa di Ignis juga lebih cepat. Mungkin juga Ignis pakai mesin 4 silinder yang memang dari awal sudah lebih halus dibanding 3 silinder. Jadi kayak 3 silinder diberikan juga transmisi AGS, memang ya kehalusan berkendara agak sedikit terkompromis. Walaupun secara efisiensi itu bisa sama persis dengan yang varian manual, jadi bisa hampir tidak ada perbedaan sama sekali karena ya sama-sama ringan modul transmisinya, manual maupun yang matic-nya gitu. Gimana rasa berkendaranya? Nah, ini yang paling bikin problem itu adalah ketika misalnya ternyata transmisinya sudah di transmisi agak gear tinggi. Kita bisa memantau ya dari MID di tengahnya ini, itu misalnya di gigi 5 gitu ya, terus tiba-tiba kita kick down, dia tuh turun 2 giginya tuh, misalnya dia turunnya langsung ke 3 gitu ya, itu turun gigi 2 giginya memang agak sedikit berpikir kayak gue harus di gigi berapa ya gitu. Itu di yang varian Espresso AGS-nya ini. Entah kenapa di Espresso memang belum sesmooth di Ignis. Tapi kalau kalian mendapatkan sensasi berkendara yang menyenangkan, tinggal rubah aja ke mode manualnya dan kalian bisa dapetin deh manual seenak mungkin, mau pindah gigi 3, bisa tambah gigi, jadi kayak dapat sensasi gitu ya, seakan-akan kayak mobil Triptonic sebenarnya. Dan yang menarik dari Espresso ini ya, dia tuh kedepan kabinnya surprisingly lebih bagus dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya. Kelasnya dia mungkin komparasinya lebih ke arah kelasnya Ayla gitu kali ya, harga-harganya Daihatsu Ayla. Dimana Daihatsu Ayla itu lumayan ya, yang baru pun maupun sudah lebih kedap. Jujur menurut kami di sini kedepan kabinnya lebih baik, meredam getaran dari bawah. Dan kami juga jalannya kebetulan di daerah Peak yang lumayan agak rame trafficnya. Itu suara-suara mobil dari luar tidak terlalu terdengar sih menurut kami. Cukup bagus, tapi memang ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Pertama yaitu adalah ketika misalnya kita berputar balik bersama mobil ini. Ya, setirnya kayak bagus ya. Dia sekarang udah, balik sendiri, nggak kayak Ignis yang awal-awal, Baleno awal-awal. Itu kan parah ya, muter balik setirnya nggak balik gitu ya. Tapi yang bikin problem adalah, misalnya kalau putaran baliknya yang matah, itu entah kenapa karena mungkin bannya terlalu tipis, terus juga mobilnya juga terlalu pipih ya. Dan kenapa kayak ada gejala kayak agak sedikit, mobilnya agak lompat sedikit gitu. Agak aneh, mungkin karena mungkin mobilnya terlalu cungkring gitu ya. Dan tapak lebar dari bannya juga terlalu pipih. Sehingga ketika muter balik, kami dapat gejala kayak kalau agak cepet ya. Mobilnya kayak agak, kan setirnya begini ya, rodanya bener-bener sampai miring kanan atau miring kiri banget. Dia kayak lompat dikit gitu. Si Espresso ini gitu. Dan ketika misalnya kita belok dengan cepat pun, kalau dibandingkan dengan sama si Ignis ya, itu entah kenapa karena ini joknya, skema joknya agak pocong ya. Meskipun lebih tebal dibandingkan dengan rivalnya gitu, tapi support dari kanan kiri memang tidak sebaik si Ignis. Kalau kita belok cepat gini handling, itu tidak sebaik si Ignis. Dan tadi kami bilang juga secara dimensi lebih tinggi si Espresso kan, sehingga feel dari Espresso tuh jangkung, tapi lebih pipih bentuk mobilnya, nggak lebih lebar. Jadi kalau kita zigzag begini,
Itu rasanya kayak wow. Agak ngeri ya, kayak takut mobilnya keguling gitu ya. Meskipun memang mobil ini malah bagusnya sudah dilengkapi dengan traction control, jadi amit-amit hampir terguling pasti sistem kontrol traksinya bisa mengurangi daya dari misalnya mobil yang lost grip gitu. Seperti kami bilang di awal, mobil ini sudah pakai teknologi mesin terbaru yang mana belum dipakai sama si Suzuki Ignis. Mobil ini udah punya teknologi K10C dengan dual jet engine, yang mana dual jet itu seperti kami bilang bisa meningkatkan pengalihan bahan bakar ke mobil sehingga akselerasi lebih baik dan juga efisiensi lebih baik. Untuk efisiensi kami udah pernah tes secara full to full dalam kota, apalagi berkat ada fitur idling start stop-nya yang lumayan reliable ini ya. Bisa berkali-kali nyala terus loh. Ini kami berhenti ya, sesimpel ini ya. Kami berhenti. Nyala! Nih baru jalan berapa detik lagi ya. Saya macet-macetan kayak gini nih. Nyala lagi. Gitu, jadi emang lumayan reliable nih sistem idling start stop-nya, jadi oke banget kalau misalnya mau meningkatkan efisiensi, sehingga dalam kota efisiensi bisa di 20,76 km per liter, luar kotanya kami tes bisa di 22 km per liter, sehingga kalau dirata-ratain di 21 km per literan dan kapasitas full tank mobil ini cuma di 27 liter dan dia bisa minum oktan 90, jadi 27 kali 10.000 yang per liter ya, Pertalite yang bukan BBM subsidi ada di sini. Itu berarti tandanya full tank 270.000 udah bisa membuat kalian berjalan sejauh 577,26. Itu artinya bisa sampai Semarang lewat lagi, hampir Solo. Jakarta sampai hampir Solo hanya dalam sekali pengisian saja. Irit banget bukan? Itu kalau kalian bisa pakai, misalnya mau keluar kota pakai mobil ini atau pulang kampung pakai mobil ini, bagasinya udah gede, lumayan oke. Ya, lumayan oke banget. Dan udah gitu, akselerasi dari mobil ini 0-100 mampu dijelaskan dalam waktu 14,98 detik saja. Itu bagus banget. Memang bukan yang brilian banget lah ya. Tapi at least dengan adanya mode manual di AGS-nya ini, kita bisa mempercepat akselerasinya sehingga masih cukup oke banget untuk secara akselerasi. Oke, sekarang giliran Ignis. Ya kami pernah bahas sih secara detail gimana sih Ignis yang 2023 ini. Memang secara low-key, Suzuki itu kayak memberikan update baru terhadap si Suzuki Ignis ini ya. Dia nggak dibilang gembar-gembornya, memang karena kalau secara visual nggak terlalu bisa dimarketingin banget lah kali ya. Sekarang soalnya kalau kami bisa bilang bahwa ini sekarang sudah jauh lebih refine ya. Kalian mungkin bisa dengerin dari mikrofon kami di Suzuki Ignis ini jauh lebih tenang, lebih kalem suara di dalam kabinnya. Memang peredaban kabinnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Espresso, jauh ya. Ini kayak much better car. Sekarang pun juga tadi kami barusan muter balik sekarang sudah jauh, sudah bisa balik sendiri setirnya. Feedback dari jalanan lebih pede, dan kalau kita zigzag gini, ini jauh lebih pede dibandingkan di Espresso tadi ya. Espresso ini rasanya agak ngeri-ngeri sedap. Karena mobil ini proper lebarnya, nggak dibikin terlalu tinggi atau jangkung. Walaupun dari belakang agak sedikit kelihatan cungkring gitu ya, tapi somehow masih lebih napak di mobil ini. Kalau misalnya kita kecepatan tinggi, tuh, masih lebih pede, kami nggak terlalu kelempar gitu rasanya. Apalagi ditambah lagi dengan setir, dengan joknya yang memang ini side kanan kirinya, side supportnya proper banget. Ini kiri dan kanannya proper banget ya, kami bisa terjaga dengan sangat baik. Sehingga misalnya kalau kita bermanuver, muter balik seperti ini ya. Wah, muter balik, ya. Aman banget sih. Kami nggak kelempar-lempar, mobilnya juga enak, dibejek juga enak. Penggantian giginya juga sekarang sudah jauh lebih halus. Jadi memang ini much better car dibandingkan dengan si Espresso. Ya gap harganya memang 40 juta sih, wajar ini dibuat mobil jauh lebih refine, dan bahkan ini juga dijual di Eropa kan. Kalau sedangkan Espresso kan hanya di beberapa negara emerging country saja. Tapi memang karena mesinnya belum diupdate, masih K12M, kami hanya bisa mendapatkan rata-rata konsumsi bahan bakar luar kota dan dalam kota di 18,2 km per liter saja, kalah sama si Espresso. Dengan full tank cost-nya itu dia 32 liter kan, full tanknya 32 liter, dan harga BBM yang bisa dipakai dia di 10.000, berarti full tanknya 320.000. Artinya kalau misalnya dikalikan secara full tank 320.000, dan dengan 320.000 dia sudah bisa berjalan sejauh 582,4. Ya nggak beda jauh, tapi kalian, ya balik lagi ke kalian,
kalian prefer yang mana? Much better car yang kualitasnya kualitas lebih baik, tapi untuk akselerasi mobil ini jauh lebih baik. 0-100 menurut pengetesan kami, Tiga udah 100. Tuntas dalam waktu 12,1 detik saja. Yes, hampir terpaut hingga 3 detik lebih cepat dibandingkan dengan saudaranya. Memang ini lebih ke orang yang lebih suka nyetir kayaknya dibandingkan dengan si Espresso yang lebih mengedepankan efisiensi. Nah, jadi mana yang lebih pantas untuk dipilih? Kita lihat deh, apakah kedua mobil ini ada diskon? Jangan-jangan dengan adanya diskon, harga Ignis bisa sangat mepet dengan Espresso atau Espresso makin jauh lebih terjangkau lagi? Let's go, kita tanya aja sama temen gue. Oke, faktor terakhir adalah harganya kan. Kami bilang tadi dari awal harga dari kedua mobil ini tuh mepet-mepet. Keduanya seperti biasa adalah brand Suzuki. Dan biasanya brand Suzuki itu sangat baik sekali terhadap diskon. Nah, di sebelah gue udah ada Mas Ihsan nih, seperti biasa teman gue nih dari Suzuki Cipulir. Betul. Dan kalau ngomongin diskon, kami nggak terlalu paham, nggak apal juga anyway tiap mobilnya ya kan. Kita tanya langsung aja sama ahlinya. Siap, okay. Siap mas. Mas, biar kita enak bandinginnya nih. Kalau si Espresso ini kan harga 168 sampai 178 ya. Ini 23 yang udah facelift kayak gini ya. Betul. Ya, oke. Yang udah improvement kayak gini, itu diskonnya berapa? Diskonnya itu mulai dari 11 juta mas. 11 juta sekarang? 11 juta sekarang. Wah, udah naik banget berarti ya? Betul. Oke, diskon 11 juta. Itu berarti untuk kalau yang ngambil cash? Kalau ngambil cash, itu ngambil cash juga belum termasuk ada tambahan lagi. Tambahannya 1 juta lagi. Oh, jadi total bisa sampai 12 juta? Bisa sampai 12 juta, betul. Memang Suzuki. Berarti total misalnya kalau ngambil yang 168 bisa cuma di 156? 156 betul. 156 doang ya? Betul. Berarti yang AGS-nya, yang varian ini aku tes ini, berarti ya. Dari 178 dipotong 12 lagi. 12 berarti 166 paling. 166 betul. Murah juga ya? Murah banget. Value for money tinggi banget sih. Betul. Ya kalau bisa dibilang ini lebih unggul secara value for money kalau dibandingkan dengan Ignis. Betul. Oke, kalau yang mau cicilan nih mas? Oke, siap. Cicilannya. Cicilan kalau DP minimnya mulai dari 12 juta aja mas. 12 juta udah bisa? 12 juta udah dapat. Itu kalau kayak gitu cicilannya berapa? Cicilannya cuma 3 jutaan aja. 3 jutaan guys. Wah murah juga ya. Itu 5 tahun ya mas ya? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Terus apa lagi promo? Kalau promonya itu kita ada bunga 0%. 0%. Bunga 0% itu DP-nya mulai dari 97 juta. 97 juta. Okay. Cicilannya 7 jutaan selama 11 bulan. 7 jutaan selama 11 bulan. Betul. Seperti cash bertahap aja. Iya. Tapi udah dapat ini ya, apa namanya? Asuransi. Betul. Aman ya. Betul. Jadi daripada kalian langsung jebret uang cash langsung, mending di tahap aja ya. Betul, di tahap bisa kok mas gitu. Mantap. Terus ada lagi yang free 3 kali angsuran. Itu DP-nya mulai dari 33 juta. 33 juta. Okay. Angsurannya cuma 3,1 aja mas selama 57 bulan. Oke, itu langsung dipotong ya? Betul, langsung dipotong tenornya gitu. Tenornya mantap itu. Paling suka tuh aku yang kayak gitu potong. Cuman masalahnya kan jadinya kayak tambahan diskon. Betul, kan? Tambahan diskon. Nanti ke awalnya kan. Betul. Jadi nyicilnya juga lebih cepat. Nah, kalau ini ada angsuran di 1,5 aja mas. Itu DP-nya di 87 juta. Oh, ya, angsuran paling ringan ya. Betul. 7 juta, angsurannya masuk iya, 50.000 aja per hari. Iya, 50.000 per hari daripada ngopi 80.000 di hotel. Betul. Itu soal mindset. Biasanya kalau mobil-mobil kecil yang biasanya mobil kecil gitu ya. Betul. Once misalnya salah satu yang besar, aku juga bukan yang kecil-kecil banget juga, bukan yang kurus banget juga. Ini pasti udah rasanya tuh kayak rapet banget. Udah rapet banget, betul mas. Masih agak lega loh mas. Saya itu berarti 90 loh mas. Oh iya? Iya 90. Iya aku 79 gitu. Jadi ini kita nggak sempit-sempitan. Nggak rapet gitu loh. Dan headroomnya juga masih banyak ya mas ya. Iya ini betul. Daripada kalian yang uang segitu nyicilnya baru motor gitu. Betul, mendingan langsung mobil. Mobil ini udah kalian bisa bawa jalan-jalan keluarga gitu. Betul banget. Oke, ini Espresso. Kita lihat Ignis. Apakah bisa value for money juga? Boleh. Oke, siap. Oke, sekarang ini Ignis. Dari tadi Ignis tuh kita selalu bilang bahwa ini mobil yang lebih proper lah. Kita nyetir sendiri juga feel-nya udah lebih enak. Yang AGS-nya di Ignis pun juga udah lebih better daripada si Espresso. Memang udah refine ya mobil. Desainnya juga lebih bagus lah ya. Betul. Ini harga 210 atau 220. Betul. Tapi diskonnya nih, apakah bisa melawan si Espresso? Pasti dong mas. Gimana? Pasti. Kalau diskonnya dia mulai dari 16 juta aja mas. 16 juta mulai. Oke. Kalau pembelian finalnya itu ditambah 1,5 lagi. 1,5 lagi, berarti total bisa sampai 17,5. 17,5 betul. Oke, berarti
yang maticnya manualnya bisa cuma di sekitar 190-an ya. 190-an betul Mas. 192 192 500 ya. Nah, kalau yang cicilannya nih, Cicilan. apakah ini value for money juga cicilan? Yang cicilannya dia kalau DP minimum udah dari 5 juta. 5 juta. Betul 5 juta. Wah, worth it banget lah, itu 12 juta tadi ya. Iya betul. Ini 5 juta. 5 Guys, juta aja. kalian dapat satu kelas di atasnya si espresso. Espresso betul. Wah. Terus cicilannya? Cicilannya cuma 4 jutaan aja 5 tahun. 12 DP-nya bedanya sampai 7 juta. Betul. Tapi cicilannya cuma beda 1 juta. Betul, cuma Wah, beda ini 1 juta aja. value banget dong cicilannya si Ignis ini. Betul banget Mas. Wah, itu di situ serangan value for money-nya Ignis lebih better daripada espresso ya. Betul. Ada lagi free 3 kali angsuran juga ada. Oke, free 3 Itu DP-nya 30 juta, 30. cicilannya di 3,9. Cuma beda 800.000. Iya, 1.000 Betul. Terus udah dipotong juga kan? Udah dipotong juga dong. Dapat potongan berarti tambahan diskon sekitar 9 juta lagi dong. Betul. 12 dong Mas kan 3,9. Oh iya, sama 4 juta. Ya, 11 juta lah. 11 juta, betul. Wah. Iya, dapat potongan lagi tambahan 11 juta. Ibaratnya motong aja DP yang 30 juta dari di awal. Iya, dipotong Masih sekitar cuma 19 juta dong. 19 juta betul. Berarti jatuhnya sebenarnya DP-nya secara nggak langsung cuma bayar 19 juta. Betul. Ayo, kalian yang desain value for money yang mana? Oke, terus. Terus ada lagi bunga 0% ya. Bukan 0%. Dia DP-nya di 108 juta. 108 juta. Angsurannya cuma 8,7 11 bulan. Oke. Untuk itu- yang itu mau suka-suka ya, tes bertahap, Mas. bertahap. Betul. Daripada jebret di awal ya. Oh, Tapi dapat asuransi tetap mobil Betul, kalian betul, aman di Bang. jalan. Betul. Oh. Terus. Cicilan ringannya sama 50 ribuan aja per hari. Dia DP di 130 juta. Oh, sama 1,5. Tapi kalau itu tadi dia DP-nya sekitar 90 ya. Betul. Dia sekitar 87-an. Oh, di sana 87, ini 130 ya. Betul. Karena wajar mobil juga lebih premium ya. Betul, Bang. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Pilih yang mana, espresso atau Ignis? Memang kalau kalian punya budget harga keduanya ya, bisa punya duit 200 juta. Kami kalau langsung cash, kami sangat menyarankan ambil aja espresso. Karena memang meskipun ya secara desain kalah sama si Ignis ya, tapi kedua mobil ini memang modifable banget kok. Kalian tinggal modif aja sesuai dengan keinginan kalian. Bentuknya aja udah kayak kami lihat pertama aja nih, kalau kami punya udah langsung gatel pengen modif gitu. Emang ini mobil kayak modif aku, memang bentuknya tuh kayak minta dimodif banget gitu. Si espresso lebih punya fitur yang lebih useful dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi kalau tadi kita habis ngobrol sama Mas Ihsan, kalau kalian punya uangnya memang belum langsung uang cash, cicilan, mending sekalian ambil aja angsuran ke Ignis dibandingkan angsurannya si espresso. Karena secara value for money, angsurannya si Ignis lebih value for money dibandingkan dengan si espresso. Pilihan di kalian, tapi kalau kami dari dua mobil ini, kalau cash, budget kalian dari cash, ambil espresso, tapi kalau budget kalian cicilan, Ignis lebih menarik. So itu dia review dari kami. So jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Suzuki ini atau Suzuki lainnya, bisa hubungin aja Mas Ihsan, nomornya Instagramnya juga ada di sini. Dan kalau kalian juga pengen ngobrol dulu sama kami, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Nanti di sana, kalau kalian membeli Suzuki juga lewat sana, kami bisa lemparkan juga ke Mas Ihsan dengan promo yang sama pastinya. Oke Civitis, gue Reza Rever, pamit undur diri.